terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Syekh Yusuf merupakan sosok ulama sekaligus pahlawan nasional yang sangat populer. Sebagai bentuk penghormatan pada sosok ulama Syekh Yusuf, setiap tahunnya diadakan Haul Akbar, termasuk tahun ini. Ikatan Keluarga Besar Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau IKB PPSP menjadi pelaksana kegiatan Haul kali ini. Lantas apa makna dari peringatan Haul Syekh Yusuf ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kami yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Yang pertama langsung saja kita sapa ada Ibu Eri Iswari, Ketua Panitia Haul Akbar Syekh Yusuf. Selamat pagi Bu Eri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selain Ibu Eri Iswari, juga ada Bapak Yosi Nahwil Rasul, koordinator acara dari Haul Akbar Syekh Yusuf Al-Makassari. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita membahas detail soal bagaimana kemudian penyelenggaraan Haul Akbar Syekh Yusuf tahun ini, kita terlebih dahulu akan mengenal dan juga perkenalan lebih jauh terkait dengan Ikatan Keluarga Besar IKB, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan PPSP. Bisa dijelaskan ini organisasi yang bergerak di bidang apa? Boleh saya ke Ibu Eri Iswari terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya IKB PPSP IKIP Ujung Pandang adalah seperti ikatan alumni, hanya saja karena sekolah kami sudah tidak ada, karena sekolah itu adalah proyek perintis sekolah pembangunan dan sudah ditutup terakhir alumninya tahun 1988. Nah, sehingga kita mengambil istilah ikatan keluarga besar, bukan ikatan keluarga alumni, ya. Sehingga anak-anak kita, mungkin nanti cucu-cucu kita juga ikut bisa tergabung di dalam IKB PPSP IKIP Ujung Pandang. Nah, jadi memang sebenarnya sekolah ini dimulai sejak SD. Jadi levelnya itu mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian ada yang kami berkawan sejak SD gitu, SMP sampai dengan SMA. Jadi kemudian di dalam satu level biasanya kayak seperti saya, ada adik saya misalnya di SD, kemudian saya di SMP, kakak saya di SMA. Jadi ini sekolah PPSP ini hampir sama dengan sekolah keluarga gitu. Baik. Jadi bisa dibilang anak-anak zaman sekarang, milenial ataupun Gen Z juga tidak mengenal begitu tidak ya? mengenal karena PPSP sudah ditutup ini sejak tahun 1988. Iya, tapi menariknya ikatan keluarga ini masih ada sampai Betul, dan sekarang. masih kuat ikatannya. Baik, kalau Pak Yosi sendiri bergabung sejak kapan, Pak? Saya sejak awal, karena saya juga ikut salah satu yang terlibat pada saat pelaksanaan reuni Akbar pertama tahun 9 berapa itu, KRI yang di Sahid ya. Iya. Itu saya Tapi saya angkatan terlibat. berapa? Saya angkatan 86. Jadi Saya 86 angkatan dia 86. masuk. Kalau saya 83. Baik. Jadi sudah sangat lama begitu Ya, ikatan saya masuk 83, selesai 86. Saya hanya dapat SMA-nya aja. Baik. Kalau saya sejak SMP. Jumlah alumninya sendiri ada berapa? Sekarang Kita yang di Makassar yang tercatat kemarin itu ada di sekitar 1.600. Baik. Ini Untuk memang seluruh, otomatis tergabung dalam IKB. Iya. Gitu. Iya. Nah, karena tidak memproduksi alumni lagi, dia akan mengecil nih, banyak yang meninggal apa semuanya. Menyusut. Dia menyusut. Makanya kita nggak menggunakan IKA, tapi IKB, keluarga besar. Anak-anak, cucu-cucu itu bisa menjadi sebuah community yang terus produktif. Baik, bisa diceritakan juga untuk anggotanya sendiri saat ini sudah tersebar di kemana saja? Sebenarnya kemana-mana ya. Sampai di luar negeri. Ada ya Neil di USA kan, ada beberapa lah gitu. Kakaknya Riri Risa di Amerika. Ya, sudah betul. jadi warga Jadi negara Amerika. Sudah cukup banyak lah. Nah, yang mungkin perlu Kak Erik ceritain bahwa sebenarnya kalau ngikutin tren sekolah sekarang, itu udah kita mulai dari awal. Seperti apa? Akselerasi baru orang ketahui. Gitu, tahun 70-an kita udah akselerasi. Cara belajar siswa aktif. Salah satu
Mbak Eri ini yang masuk manusia cepat gitu, manusia cepat. Jadi pertama teman sekelas di kelas 2 katakanlah, tiba-tiba jadi kakak kelas. Jadi sistem modul kan. Jadi keunggulan dari PPSP ini adalah sistem modul di mana setiap siswa diharapkan untuk belajar sendiri. Jadi kami itu setiap topik pembicaraan, topik pelajaran itu ada satu namanya lembaran kegiatan. Kemudian yang harus dibaca untuk mengisi lembaran kerja. Setelah ada lembaran kerja ada kunci jawaban dan setelah itu harus tes. Nah, jadi setiap topik, satu topik harus dikuasai dan harus ada tesnya. Nanti misalnya lulus baru bisa ke modul berikutnya. Jadi kalau kita malas ke sekolah, maka modul kita juga akan lambat. Nah, jadi secara tidak langsung siswa-siswa itu termotivasi untuk rajin gitu menyelesaikan pekerjaan modulnya. Baik, secara tidak langsung itu juga relevan ya untuk saat ini juga. Iya, jadi karena pemerintah cara belajar lab school kan ngikutin kita, moving class gitu kan ya. Bahasa ya kelas bahasa, belajar kimia ke lab kimia, kayak gitu. Dari pandangan Anda sendiri, Pak Yosi, melihat sistem pendidikan yang dulu dari proyek perintis sekolah pembangunan hingga kemudian sistem pendidikan yang sekarang, apa Anda lihat perbedaan? Apakah ada signifikan perbedaan? Oh, signifikan. Karena kita dituntut mandiri kan, gitu. Lembar kerja dengan lembar kunci, itu kalau kita nggak jujur, kita belaga sudah aja lihat kunci. Jadi guru itu hanya mendampingi, dia hanya menerangkan apa yang kita tanya. Kalau enggak, dia cuma mendampingi aja. Baik. Dan mengatur ya. Baik, kalau kita membahas nih soal teman-teman dari PPSP, sejauh ini apa saja sih kemudian proyek-proyek kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari PPSP? Apakah juga ada yang berkaitan dengan bidang pendidikan atau seperti apa? Oh ya, kalau bisa saya bilang Mbak Eri, salah satu, kalau dulu saya bilang, ini selalu saya kutip kata-kata karena saya sering memimpin acara reuni gitu. Kalau di Formula One kita mengenal Michael Schumacher manusia tercepat. Kalau di PPSP saya Iqbal Jawad itu salah satu manusia tercepat di dalam sekolah. Jadi keluar paling cepat, dokter termuda gitu kan ya, dan dia menjadi atas pendidikan sampai ke Jepang. Iya, dan itu teman sekelas saya. Itu alumni kita semua. Itu Saman membuktikan. Baik, program-program kegiatan apa saja kemudian yang mungkin berkaitan dengan pendidikan atau mungkin ada hal-hal lain program yang dijalankan oleh teman-teman dari PPSP, Ibu Eri? Ya, jadi salah satu program unggulan kita yang memang diwajibkan untuk dilaksanakan salah satunya adalah haul ini ya. Nah, jadi program pendidikan lain biasanya kita juga punya podcast. Jadi podcast PPSP IKIP Ujung Pandang dan anak modul ya, podcast anak modul. Dan narasumbernya itu adalah dari kita-kita juga, jadi hostnya juga dari biasanya alumni. Membahas apa dalam podcast? Misalnya kalau Hari Ibu ya tentang Hari Ibu, kemudian tentang perempuan, tentang UMKM, Hari Sumpah Pemuda juga, soalnya saya juga pernah jadi narasumber Sumpah Pemuda. Nah, jadi tergantung hari-hari yang diperingati, biasanya kita mengikuti topik itu. Baik, apakah kemudian ada rangkaian kegiatan khusus yang selalu diadakan oleh teman-teman untuk bisa kembali berkumpul bersama dengan ikatan keluarga besar dari PPSP? Oh, banyak lah ya. Pertama pengajian angkatan, karena kita salah satu IKA yang memiliki masjid. Ada salah satu anggota alumni kita yang menghibahkan tanahnya untuk kita bangun masjid. Sehingga aktivitas sosial keagamaan itu tumpah di situ semua. Dan juga saya tambahkan Bung Yosi bahwa kami punya aktivitas religi. Jadi setiap bulan, setiap angkatan itu harus mempersiapkan grup salawat dan mempersiapkan ustaznya, narasumber untuk fokus Islami yang disiarkan oleh TVRI setiap bulan. Dan itu sudah ada MOU-nya. Jadi kami kebetulan bulan depan, bulan Juni itu adalah angkatan saya, angkatan 83, sehingga kita harus mengontrol teman-teman kembali menghubungi melalui WhatsApp dan latihan bersama untuk salawat dan juga mengundang ustaz dan akan di-syuting TVRI. Jadi kami mengisi program acara fokus Islami setiap bulan. Baik, jadi ikatan keluarga besar dari proyek perintis sekolah pembangunan sampai saat ini pun juga masih tetap eksis ya, untuk melakukan program-program kegiatan dan juga melakukan aktivitas Amaliyah Ramadan. Salah satunya, saudara, yang akan diadakan ini yakni Haul Akbar Syekh Yusuf, di mana ikatan keluarga besar dari PPSP ini menjadi penyelenggara tahun ini. Seperti apa kemudian rangkaian acaranya, nanti kita akan bahas usai jeda berikut ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, dalam Sapa Sulsel. Kami lanjutkan kembali perbincangan kami bersama teman-teman dari Ikatan Keluarga Besar Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Dan salah satu agenda besar yang akan diadakan tahun ini yaitu Haul Akbar Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan ini juga teman-teman tahun ini menjadi penyelenggara dari Haul Akbar ini, yang mana setiap tahun itu beda-beda penyelenggaranya ya. Ibu Eri, bisa dijelaskan terkait dengan acara Haul Akbar Syekh Yusuf ini, rangkaian kegiatan yang seperti apa? Ya, jadi Haul Akbar ini baru dilaksanakan 2 kali. IKB kebetulan tahun ini diberi amanah untuk melaksanakannya. Jadi tahun lalu Haul Akbar dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Pak Leonard Ebenezer Simanjuntak ya, Pak Kajati saat itu. Dan kalau peringatan setiap tahunnya, karena beliau itu wafat di 23 Mei 1699, kurang lebih 325 tahun yang lalu. Jadi sejak beliau meninggal, komunitas-komunitas kecil, pencinta beliau, kemudian beliau kan terkenal dengan Al-Watiyah ya, Al-Watiyahnya dan juga pelajaran tasawuf, sehingga biasanya kelompok-kelompok kecil itulah yang mengadakan peringatan haul dengan barsanji, solawat untuk beliau, doa-doa untuk beliau. Nah, jadi tidak pernah diadakan yang begitu meriah, begitu akbar. Yang pertama kali diadakan barulah tahun lalu. Jadi sepertinya masyarakat secara luas itu beranggapan bahwa ini baru kedua kalinya untuk Haul Akbar. Tapi setiap tahun masyarakat Sulawesi Selatan khususnya di Goa itu melaksanakan yang namanya At-Tamu Taung. Jadi tahun yang bertemu lagi ya. Nah, makanya tidak mengatakan haul karena dalam konsep orang Makassar haul itu tidak ada, tetapi At-Tamu Taung namanya. Nah, jadi saya kira kalau misalnya setiap haul pasti punya tujuan secara umum ya. Jadi misalnya mengenang orang yang meninggal, yang saya kira Syekh Yusuf adalah seorang pahlawan nasional yang sangat fenomenal karena mempunyai gelar pahlawan dari 2 negara. Jadi di samping Republik Indonesia juga di South Africa, Nelson Mandela memberikannya pahlawan nasional juga. Baik, jadi ini Haul Akbar yang bisa dibilang mengajak seluruh masyarakat untuk kembali mengenang bagaimana sebenarnya sosok Syekh Yusuf yang begitu berpengaruh ya. Jadi bukan hanya masyarakat, tetapi keluarga-keluarga Syekh Yusuf, anak cucu beliau yang sudah sampai generasi ke-9 saat ini ya. Kemudian mungkin sudah ke-10 juga. Dan juga keluarga-keluarga kerajaan, lembaga adat kerajaan Goa, kerajaan Galesong, Goa Talo. Sampai mungkin ada orang Banten yang akan mau datang untuk menghadiri itu karena kita juga melalui medsos sosialisasinya ya. Jadi tidak terbatas sehingga, tapi yang sudah konfirmasi mau datang itu dari kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya anak cucu beliau. Baik, itu kemudian beberapa kalangan begitu yang akan terlibat. Jadi bukan masyarakat umum, tapi kita membuka untuk umum sehingga estimasi kita 2.000 sampai 3.000 orang yang akan hadir. Saya kemudian ke Pak Yosi, bisa dibilang ini acara yang sangat besar begitu diselenggarakan oleh teman-teman IKB. Seperti apa kemudian tema yang diangkat dan nanti rangkaian acaranya akan seperti apa? Kalau melihat pelaksanaan yang lalu memang terhitung sudah cukup besar ya. Ada di sekitar 1.500 sampai 2.000 gitu kan, gitu. Nah, cuman karena tugas
tahun ini dibebankan, diamanahkan ke kita, ya kita yang terbiasa, saya punya latar belakang pelaksana event yang lumayan, kita coba mendesain lebih besar sehingga target pengunjung kita ya bisa mencapai 3.000 bahkan 3.500 ya gitu. Dan itu tetap pelaksanaannya di kompleks makam. Nah, untuk rangkaian acaranya sendiri nanti akan seperti apa dilaksanakan? Ya. Rangkaian acara kita memang pesannya dari Pak Leo dan Pak Ketum, Pak Prof. Aris itu pelaksanaannya sederhana, lebih pada puja-puji, salawat, zikir, kemudian apa namanya, ceramah, ya, ceramah dari Habib, ya. Habib siapa yang akan Habib Hamid, ya, Al-Hamid ya. Al-Hamid. Itu ya. Itu tahun lalu juga dia yang menjadi pembawa hikmah haul. Jadi kira-kira rangkaiannya ada di sekitar jam 9 kurang kita sudah mulai dan kita sudah akan menyelesaikan kira-kira di pukul 11.30 karena kita persiapan untuk akan salat duhur bersama. Setelah salat duhur kita ziarah makam, gitu. Setelah itu acara selesai. Baik, harapan dari teman-teman IKBPPSP sendiri dari rangkaian acara kegiatan Haul Akbar yang dilaksanakan hari ini 25 Mei itu akan seperti apa? Ya, jadi harapan teman-teman semuanya pasti ya mengatakan semoga acara haul ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar dan bahkan bisa melebihi ekspektasi kita seperti itu yang hadir maksudnya. Nah, jadi saya kira dengan adanya haul ini juga bukan hanya sekedar keluarga IKB PPSP yang akan menjalin silaturahmi kembali karena dengan hadirnya mereka dalam sebuah perhelatan akbar, tetapi juga masyarakat sekitar akan mengenal IKB PPSP dalam skala yang lebih luas. Karena mereka pasti bertanya, IKB PPSP itu siapa ya? Kok dia yang melaksanakan haul? Bukan Pemda Goa, bukan Pemkot, ataukah mungkin bukan Pemprov gitu ya, di mana Syekh Yusuf adalah pahlawan nasional. Nah, jadi akhirnya kami berpikir bahwa dengan adanya haul ini di samping silaturahmi yang semakin erat antara keluarga besar IKB ini juga adalah IKB itu tetap eksis dalam masyarakat karena dia dikenal secara tidak langsung melalui perhelatan Haul Akbar ini. Baik, secara internal dari IKB sendiri, apa kemudian harapan ataupun juga alasan mendasar begitu dari teman-teman IKB ingin terlibat langsung dalam perhelatan akbar ini? Yang pertama, amanah, ditunjuk. Tetapi setelah direnungkan, dan kita harus menyadari bahwa Sulsel memiliki orang super loh. Syekh Yusuf ini orang super. Bayangkan di abad 16, kegigihannya dia menimba ilmu tentang keislaman itu luar biasa. Mulai dari Makassar, dia ke Mekah, gitu. Dan dia juga akhirnya menjadi, kenapa dinobatkan menjadi pahlawan nasional, karena giginya menentang Belanda penjajah waktu itu kan. Dan kita tahu sendiri, Belanda itu paling nggak betah di Sulsel karena diperangin terus. Salah satunya tentu oleh Syekh Yusuf. Karena itu dia diasingkan ke Afrika Selatan. Itu karena itu Belanda yang mengasingkan. Nah, karena dasarnya memang adalah pendakwah di Afrika Selatan juga dengan prinsip egaliternya, walaupun bukan Muslim, memahami apa yang mereka sebarkan. Nah, ini sebenarnya yang menjadi dasar dari kita. Banyak sekali warga Sulawesi Selatan yang tidak memahami siapa Syekh Yusuf. Mungkin dengan haul ini orang makin sadar bahwa orang-orang tua kita, orang-orang Sulsel itu orang-orang hebat. Gitu. Itu yang paling kita harus sadari sebenarnya. Baik, harapan bersama agar makin banyak lagi makin bisa banyak yang meneladani. Salah satu buktinya itu beberapa sekolah di Sumbu Minasa itu menugaskan anaknya untuk ikut haul dan membuat semacam tugas laporan yang akan di-store ke sekolah sebagai pelajaran sejarah Islam. Gitu. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih jauh hal-hal apa sih yang kemudian bisa kita teladani dari sosok Syekh Yusuf Al-Makassari. Kami akan kembali, saudara, usai jeda. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih.
Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Sedara. Kami masih kembali akan membincangkan soal bagaimana kemudian sosok Syekh Yusuf Al-Makassari yang begitu menjadi inspirasi bagi banyak generasi khususnya di Sulawesi Selatan dan juga Indonesia. Kita akan bahas juga nih Ibu Eri dan Pak Yosi terkait dengan seperti apa kemudian pandangan Anda sendiri terhadap perhatian pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Syekh Yusuf, baik perawatan makamnya hingga kemudian perhatian terhadap keluarga dari Syekh Yusuf, karena mengingat beliau ini juga merupakan pahlawan nasional. Seperti apa Anda melihat perhatian dari pemerintah? Ya, saya kira kalau perhatian pemerintah terhadap pahlawan nasionalnya dalam hal ini adalah Syekh Yusuf, saya kira perlu ditingkatkan ya, karena ini juga mungkin masalah anggaran yang terbatas sehingga sekitar makam belum terlihat sebagai suatu lokasi yang bisa menarik wisatawan atau mungkin menarik anak-anak Gen Z, anak-anak milenial untuk mengunjungi makam beliau. Nah, jadi tapi 1 tahun terakhir ini lumayan agak sudah mulai bercahaya chatnya gitu. Tetapi sarana dan prasarana di sekitar itu yang mungkin masih harus ditata oleh apakah Pemda Goa, karena kalau kita masuk ke Jalan Syekh Yusuf itu sebelah kanan Pemda Goa, yang kiri Makassar ya. Jadi ada 2 perbatasan, memang betul-betul perbatasan. Jadi saya kira Pemda Goa dan Pemkot atau mungkin provinsi bisa bersinergi untuk lebih memperhatikan wilayah sekitar makam, juga mungkin menata penjual-penjual yang ada di sekitar makam sehingga itu terkesan lebih bersih dan mungkin lebih sedikit eksklusif lah, supaya orang seperti di Jawa ya, makam-makam wali itu sudah mulai dibersihkan dan sangat menarik perhatian orang untuk mengunjungi. Nah, kalau kami di sini Syekh Yusuf itu kalau anak milenial pasti karena tidak ada spot foto yang menarik gitu buat mereka, sehingga mereka tidak mau mungkin singgah di situ karena mereka pikirnya makam ngapain gitu ya singgah gitu. Nah, sehingga mungkin perhatian pemerintah itu perlu ditingkatkan dan mungkin kalau memang terbatas ya dianggarkan gitu ya, biar lebih bisa menarik perhatian anak-anak milenial dan mengapresiasi pahlawan nasional kita. Karena bisa dibilang ini juga menjadi salah satu lokasi wisata religi benar. Dari seluruh Selatan. dunia sebenarnya wisata religi itu. Jadi kalau teman-teman datang dari Malaysia, dari Brunei, biasanya teman-teman saya itu saya antar ke sana. Kadang-kadang risih juga sih. Dia bilang, kok makam begini? Kalau kita lihat makam-makam di Malaysia, di Brunei itu semua seperti emas gitu ya. Semuanya marmer dan seterusnya. Tapi saya mengatakan bahwa mungkin ini juga mengikuti hidup sederhana Syekh Yusuf gitu. Saya ngomong aja begitu ya. Dan mereka paham tentang sejarah beliau, jadi mereka juga tidak terlalu fokus ke wilayah sekitar, tetapi mereka fokus ke makam itu. Baik, dalam momen Haul Akbar ini semoga bisa menjadi titik mula juga ya dari perawatan dan juga perhatian dari pemerintah untuk perawatan kompleks makam dari makam Syekh Yusuf. Kalau Pak Yosi sendiri melihat apa sih yang perlu untuk dibenahi ke depannya agar kiranya makin banyak masyarakat yang juga bisa lebih mengenal dan meneladani sosok Syekh Yusuf ini? Oh, kalau dari sisi saya, karena saya teknologi enthusiasm, harusnya ada sebuah ruangan yang cukup ya, di mana data tentang Syekh Yusuf itu bisa dilihat. Bagaimana? Coba kita lihat aja YouTube, yang bicara tentang Syekh Yusuf itu sangat beragam.
Jadi bingung kan, yang mana sih yang banyak sebenarnya? versi. Banyak versi. Nah, disinilah proses menemukan yang paling mendekati benar dengan mengumpulkan orang-orang keluarga yang masih tersisa dan orang-orang yang memang membuat disertasi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk membuat kembali jejak-jejak Syekh Yusuf itu untuk menjadi sesuatu yang bisa dikenang oleh Gen Z atau milenial. Katakanlah ada ruangan di situ, kita mau tahu tentang Bisa seperti apa dokumenternya apa gitu. Itu ada semuanya. Dan teknologi kan sudah sangat bisa membantu untuk itu. Gitu. Ya, baik, jadi pusatkan satu center informasi Ya, ada baik satu itu ruangan karya-karyanya. kecil lah, Betul, ruangan betul. sebelum masuk ke makam. Saya Betul. sudah sebenarnya itu pun Menarik pada saat kita budayawan berkumpul ya, saya sudah mengusulkan itu bahwa di mana-mana di luar negeri pada saat ada makam itu biasanya sudah ada informasi melalui digital. Jadi sebelum kita diajak untuk menziarahi makam itu kami sudah pertontonkan dulu ini siapa yang kamu akan datangi makamnya gitu. Jadi ada film dokumenter singkat penjelasan, kemudian setelah itu mari kita ziarah ke makam. Baik. Kalau Pak Yosi Saya kira melihat betul, apa Pak sih Yosi. kemudian yang menghambat, ini kan sudah puluhan tahun Indonesia merdeka, apa yang menghambat kemudian sampai hal-hal tadi itu tidak bisa diwujudkan oleh pemerintah? Itu tadi karena tidak sadar, kita nggak sadar. Betul. Harapan kita dengan Haul Akbar ini menyadarkan orang bahwa di tengah kita ada orang super yang kita tidak sadari. Dan Gitu. sangat fenomenal. Dan karya-karyanya juga diharapkan bisa terus abadi Oh ya. iya, Iya, betul. dia bayangin Ajaran-ajaran dia beliau. menyebarkan ajaran agama Islam dengan Iya. itu kan sampai di Afrika Selatan. Tanpa mengenal gitu. ras, golongan, seperti itu. Baik. Kalau dari Ibu Eri sendiri apa sih nilai-nilai kebaikan ataupun keteladanan yang Ibu Eri lihat dari sosok Syekh Yusuf? Ya, jadi keteladan beliau bukan hanya saya lihat, tapi saya rasakan. Kebetulan saya masih keturunan dan suami saya pun masih generasi ke-8 dari Syekh Yusuf. Sehingga sejak dulu kami selalu diajak ziarah ke makam. Nah, tetapi keluarga juga ada pesan beliau melalui keluarga bahwa ke makam itu memang tidak boleh terlalu sering karena nanti orang akan berpikir bahwa kalian akan berdoa sama orang mati gitu ya, orang sudah meninggal. Nah, pesan beliau juga bahwa bila datang ke makamnya, beliau kita tidak boleh meminta kepada beliau tapi meminta kepada Allah. Beliau biasanya hanya memberi berkah dan membantu kita untuk didoakan sama Allah gitu. Nah, sehingga keberkahan itu kami rasakan, kami sekeluarga ya alhamdulillah banyak hal di dalam keluarga kita yang kami rasakan bahwa beliau selalu memperhatikan kita karena beliau wali ya, sehingga jasadnya aja yang meninggal tapi rohnya masih bisa diajak bicara seperti itu karena kehebatan beliau. Nah, jadi kalau kita melihat ajaran-ajaran Halwatiyah, Yusufiyah, tarekat-tarekat beliau itu kan masih eksis dan masih berkembang, dijaga terus oleh orang-orang yang mengamalkannya. Nah, jadi dari segi moral beliau itu bisa menjadi teladan yang sangat sangat pas gitu ya untuk kita di zaman ini, bahwa untuk selamat dunia akhirat harus kita memang selalu mengerjakan hal yang baik di dunia ini dan harus menuntut bukan hanya dari segi syariah tapi juga kita masuk ke makrifat dan tasawuf itu. Dan untuk selamat dunia akhirat bukan hanya mengerjakan sesuatu yang nyata saja, yang yang syariah dasar saja, tetapi lebih jauh dari itu kita harus menuntut ilmu agama. Baik, itu kemudian nilai-nilai yang perlu untuk kita teladani dan Iya, pelajari terus ya perlu dari terus. Sosok Syekh Yusuf Al-Makassari. Terakhir Pak Yosi, bisa diajak pemirsa di rumah untuk tidak melewatkan Haul Akbar Syekh Yusuf Al-Makassari hari ini, bisa diajak pemirsa. Ya, pemirsa yang menyaksikan Kompas TV, saya kira waktu sekarang kalau pagi ini masih cukup untuk Anda bergegas mengajak keluarga, anak, cucu, ya, Kerabat, sepupu, kerabat tetangga, untuk datang ke Jalan Syekh Yusuf, perbatasan Kota Makassar dan Goa untuk mengikuti Haul Akbar. Di situ kita akan coba meraih keberkahan dan kita harap kita makin menyadari bahwa sosok Syekh Yusuf memang adalah sosok yang patut untuk kita teladani dan patut untuk kita ikuti ajaran-ajarannya. Itu mungkin salah satu yang saya bilang. Waktunya masih cukup. Kalau 7.30 saat ini ya kita akan mulai mungkin sekitar 8.30, jam 9 kita sudah mulai acaranya.
Baik, jangan lewatkan pemirsa di rumah untuk tidak melewatkan Haul Akbar hari ini 25 Mei 2024. Lokasinya di Jalan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Ayo rame-rame kita bareng keluarga ikuti Haul Akbar. Tentu saja harapannya momen ini keberkahan. Baik, momen ini menjadi semangat baru juga bagi masyarakat untuk bisa mengenal dan mengenang bagaimana kemudian syiar Islam dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Terima kasih Pak Yosi, terima kasih Ibu Eri Iswari untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.